Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para Ustadz yang saya hormati, hadir Ustadz Muharram dan Ustadz Daman dan Ustadz Suhardi, dan para santri sekalian, alhamdulillah pada hari keberapa ini kita? Hari kelima di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian kitab Asrarus Shaum wa Muhimmatihi. Ini adalah bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi beruntung kita pada tahun ini akan melaksanakan kajian kitab secara umum. Ya, idealnya sebenarnya masing-masing kalian punya kitab. Cuma ada kendala teknis, kitabnya belum siap untuk kalian. Maka saya catatkan beberapa hadis yang akan kita bahas dalam kajian kita ini. Ini sebagai materi ya untuk kalian nanti menjadi bahan kalian untuk berceramah ya. Dan kitab ini membahas lengkap ya, bab puasa, sisi lahir dan batinnya, ya, sisi fikih dan tasawufnya semua dibahas di sini. Gitu. Jadi ini saya sengaja siapkan jauh-jauh hari, sudah saya sampaikan dalam rapat bulan 12 kemarin, Desember kemarin, kan ada kajian seperti ini sampai kalian pulang ke dusun masing-masing. Kan lebih kurang kalian nanti seminggu atau 2 minggu. Ya. Seminggu sebelum lebaran. Nah, itu pulang. Jadi sampai ke kalian pulang ke dusun, ke kampung kalian masing-masing, nanti kita akan melaksanakan kajian ini sampai tuntas, sampai tamat. Ilmunya lengkap, kalau kita belajar tuh khotam, tamat. Ya, dan inilah bahan kalian nanti ketika terjun di masyarakat. Kalian pasti akan diminta untuk berceramah, untuk kultum, untuk khutbah nanti hari rayanya, ya, dan ilmu-ilmu lain. Maka kita sudah setting selama bulan Ramadan ini acaranya ilmu alat, ya, dan kajian-kajian keislaman khususnya bab puasa, bab zakat, dan nanti masalah sholat hari raya. Dan kalian pasti karena dari pondok akan ditanya, mana kalau puasanya begini, bagaimana tentang zakat fitrah. Maka itu modalnya disiapkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Dan bukan omdo, bukan omong doang, bukan basing, cakap. Kita punya landasan, punya kitab. Berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin, berdasarkan kitab Bustanul Wa'izin ini yang saya bawa. Ini tidak sebarang cakap gitu. Uraian itu berdasarkan kutipan-kutipan dari kitab. Karena kita bukan ulama. Guru kita Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman itu tidak pernah ngomong menurut pendapat saya. Level beliau kiai besar, anak kiai, murid kiai pula. Tidak pernah beliau ngomong menurut pendapat saya. Karena kita nggak level omongan gitu ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengutip qaul ulama, mengutip kitab. Karena omongan ulama itu sudah terbukti. Kalau salah akan dikritik oleh ulama lain. Kalau gitu, di mana nilai omongan gitu, Ustaz ya? Karena omongan kita tidak terbukti benarnya, masih ngeraba, ya. Karena kita kekurangan ilmu. Maka yang paling baik adalah kita mengutip ucapan orang yang memang terpercaya ucapannya untuk disampaikan. Itu yang lebih aman, ya. Qala ulama ini, qala ulama itu. Jadi pemahaman terhadap Quran dan hadis itu yang paling tepat adalah menurut pemahaman ulama, bukan uji kita. Kalau kita nafsir kedewe Al-Quran, nafsir kedewe hadis, maka itu kena hadis man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadinya tanpa berlandaskan ilmu dari alim ulama yang ilmunya bersanad sampai ke Rasulullah SAW, maka falyatabawa, siap-siap masuk neraka. Jadi bukan sembarangan ngomong agama ini. Maka kajian kitab ini perlu dilakukan, dan pondok kita konsen dari dulu. Sejak tahun
1959 pondok ini sudah mulai beraksi, ya, beroperasional. 60 itu udah resminya. Sampai tahun-tahun gitu sekarang. Fokus kiai kita, Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Dalamat. Pondok ini ciri khasnya kitab kuning, Kutubut Turath, Nahu Sorof. Yang lain itu tambahan. Karena ketika kita menguasai kitab kuning, yang lain akan mudah. Karena kitab kuning itu intinya Nahu Sorof. Nahu Sorof itu bapaknya ilmu dan induknya ilmu. Kalau ada ba, ada ma, maka anak akan lahir, cucung akan lahir dari ba dan ma itu. Jadi jangan tinggalkan tradisi kita ngaji kitab kuning. Ya, dan untuk bisa baca kitab kuning, kitab yang tidak berbaris seperti ini, butuh nahu dan sorof. Kalau kita dari pondok lagi langsung kan ngaji kitab kuning, tidak pacak baca kitab kuning. Apa namanya pondok ini? Bukan pondok lagi, sekolah umum. Itu ingat. Pondok kita ciri khasnya nahu sorof, kitab kuning. Jangan pernah lupa itu. Jadi syukur kita kepada Allah SWT. Allah masih perkenankan kita untuk hadir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat beliau. InsyaAllah nanti untuk kitab fotokopiannya akan dipersiapkan untuk kalian. Saya sudah titip lama itu. Sudah print kan di kantor MUI, numpang print kemarin. Ada kendala teknis, kitabnya belum selesai. Ya. Ini nanti akan punya kalian yang seperti ini tapi yang agak lebar. Karena biar mudah untuk menerjemahkannya per kata. Kalau yang versi saya ini versi yang kecil. Ya. Mata masih terjengok, masih basat, alhamdulillah. Ya. Baik, kita mulai. Tapi sebelum itu kita kirimkan hadiah suratul Fatihah untuk guru-guru kita. Ya, untuk orang-orang soleh, untuk wali-wali Allah dimanapun berada, terkhusus pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini itu Al-Imam Al-Ghazali, dan untuk orang tua kita juga yang sudah meninggal dunia, untuk keluarga besar kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita hadiahkan Fatihah untuk mereka semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabu Asraris Shaumi wa Muhimmatihi. Kitab tentang rahasia-rahasia puasa dan urgensi atau hal-hal yang penting terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk berharap barokah dari Allah SWT, karena kitab-kitab Allah, ya, ayat-ayat dalam kitab Allah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kecuali surah At-Taubah, surah Bara'ah yang tidak diawali dengan Bismillah. Yang lainnya ada 113 surah diawali dengan basmalah. Maka pengarang kitab, seluruh ulama selalu mengawali kitab-kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tabarrukan, berharap berkah dari Allah SWT dan mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti hadis Nabi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap gawe baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka aqta, terputus dari barokah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minimal kurang barokahnya. Maka agar berkah gawe kita, ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, aktivitas kita, awali hari-hari kita, aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang a'zama, telah memuliakan, mengagungkan ala ibadihi, hamba-hambanya, al-minnah, dengan minnah. Minnah itu nikmat, karunia, ya, pemberian dari Allah SWT. Lamma dafa'anhum, nah, di antara nikmat dan karunia Allah itu adalah lamma dafa'a. Manakala Allah sudah dafa'a, menolak, menghalau, menjauhkan, anhum, dari mereka. Mereka di sini maksudnya kita umat
Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, kaidah syaitan, tipu daya setan, godaan setan, ya, wa fannahu, dan menghalau setan untuk jauh dari kita. Ada banyak ibadah yang bisa membuat setan lari dari kita. Misalnya apa? Azan dan iqamat, baca Quran, bahkan baca bismillah saja dalam kitab Lubabul Hadis, apa hadisnya? Man qala bismillahirrahmanirrahim dzaba syaitan kama yadzubur rasul alan nar. Baca bismillah sekali saja, maka setan akan mencair sebagaimana timah mencair ketika dipanaskan di atas api. Itu dahsyatnya bismillah. Jangan remehkan bismillah. Makanya galak kesurupan itu jarang-jarang ngaji itu. Jarang bismillah itu. Yang makannya pecah kesetanan. Ya, sahurnya habis 5 piring. Asak minum semir. Ya, apalagi pas bukunya kan statement asak minum. Itu kesetanan itu. Tak bismillah. Jadi bismillah. Nah, itu. Termasuk ketika kita puasa, setan kan dibelenggu. Nah, ini adalah nikmat Allah yang membuat kita sehingga kita walaupun jarang puasa kalau Ramadan, rata-rata tetap berpuasa walaupun lemes, walaupun lesu. Nah, jadi kalau ada yang tak puasa bulan puasa, itu setan itu. Karena setan dibelenggu tapi dia tak puasa. Ya? Artinya sudah dipermudah oleh Allah kan? Tapi masih tak puasa. Alhamdulillah. Nah, itu setan kepala hitam yang model itu. Bulan puasa tapi tak puasa. Karena apa? Setan dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, cuma setan kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Yang dibelenggu yang setan bangsa jin. Yang setan dari bangsa manusia, yang jin kepala hitam itu, setan kepala hitam, tidak dikebet. Dia yang ngodah. Makan siang hari cacat tak tahu baik, ngudur siang hari cacat tak tahu baik. Nah, na'udzubillah. Ya. Wa radda amalahu wa khayyaba dhannahu, dan Allah menolak, ya, membantah cita-cita keinginan setan. Apa cita-cita setan? Menyesatkan seluruh umat manusia. Nak diajaknya masuk neraka kalau. Maka jangan milu, jangan nurut. Wa khayyaba dhannahu, dan Allah menggagalkan was-was, ya, dari setan. Jadi kalau muncul was-was itu dari setan. Id ja'ala shauma, karena Allah sudah menjadikan as-shaum, puasa, hisnan, benteng. Hisnan itu artinya benteng. Li auliyaihi, terhadap wali-walinya. Wali Allah itu berarti kekasih Allah. Wa junnatan, dan puasa itu menjadi junnah. Junnah apa? Tameng, tirai, perisai, pelindung. Ya, kayak baju besi, kayak tameng. Jadi untuk menyelamatkan dari senjata, dari serangan musuh itu butuh tameng. Ya, tameng untuk menahan dari godaan setan, agar selamat dari apa? Godaan setan kepala hitam tadi, ya. Dari maksiat, itu adalah puasa. Kalau lagi puasa kan ingat, kalau lagi puasa, ya, tidak boleh maksiat, tidak boleh ngintip budak mandi, ya, tidak boleh bohong, tidak boleh ngupat. Tadi kata Ustaz Zuhar, ya. Itu tamengnya puasa. Ingat puasa. Ini shaim, aku lagi puasa. Takut hilang pahala, takut batal puasa. Maka junnah tu benteng, pelindung untuk tidak maksiat. Minimal sayang kalau puasanya batal. Kan gitu. Nak ngili hidung kita lagi hati-hati, nak ngupil lagi hati-hati. Nah, itu junnah. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah sudah membukakan bagi mereka di sini kita umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, bihi, dengannya di sini maksudnya puasa, abwabal jannah, pintu-pintu surga. Jadi di bulan Ramadan untuk kita yang berpuasa, Allah bukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya pintu surga. Maksud dibukanya pintu surga itu adalah bukan telongo pintu surga itu. Bukan telongo, bukan. Maksudnya adalah untuk berbuat baik. Di bulan Ramadan ini begitu besar peluangnya. Itu maksud pintu surga dibuka. Itu keterangan dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Bukan pendapat saya. Jadi, yang tadi saya katakan, kita harus ngutip ulama-ulama. Karena omongan ulama itu yang lebih bisa dipercaya. Mu'tamad. Kalau omongan kita belum tentu mu'tamad. Bisa benar, bisa salah. Ya. Wa'arrafahum, dan Allah sudah mengenalkan, memberitahukan kepada mereka, Allah sudah memberitahu kita, anna wasilatus syaitan, bahwa wasilah setan, jalan, sarana, ya, setan untuk bisa menggoda kita, ya, untuk bisa masuk ila qulubihim, ke dalam hati kita, untuk membisikkan hal-hal yang negatif. Itu jalannya apa? Asyahwatul mustakinnatu,
Syahwat yang tersembunyi. Jadi setan menggoda kita melalui syahwat kita. Nah, kalau kita puasa, syahwat tadi harus dikendalikan. Berarti dengan puasa kita akan aman. Mudah-mudahan, ya. Puasa yang benar tentunya. Karena pintu masuk setan ke dalam diri kita untuk menggoda kita, untuk merusak kita, untuk maksiat adalah asyahwatul mustaqinnah, syahwat yang tersembunyi. Wa anna biqamiha tusbihun nafsu al-mutmainnah, dan bahwa dengan menahan hawa nafsu kita, tusbihun nafsul mutmainnah, maka nafsu kita akan menjadi nafsul yang mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang disebut dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang mutmainnah ini yang pantas masuk surga. Ya, nah sebelum sampai pada nafsul mutmainnah, nafsu kita itu rata-rata kotor masih. Nah, nafsu yang kotor, yang nak maksiat baik, yang tak galak puasa, yang tak galak sholat, kalau masuk ubur-ubaran, kalau sekolah males-malesan, itu nafsunya masih nafsul ammaroh, dominan jahatnya. Itu namanya nafsul ammaroh. Naik dikit, kalau agak bagus dikit, namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini kadang baik, kadang tidak, kadang masuk, kadang tidak, kadang ngapal, kadang tidak, kadang kurang ngajar, kadang bener. Kadang-kadangan. Nah, itu namanya nafsu lawamah, masih goyang, terombang-ambing. Kawan ngajak masuk. Kawan ngajak tidur. Itu apa masuk? Ustaz Tahar juga ngajar, Ustaz Muharram juga yang masuk, Ustaz Daman juga, Ustaz Suhad, tak apa kata dia. Pintar laku dari mereka-mereka itu. Yang model itu ya di hati-harian. Yang baiknya hati-harian, kadang-kadangan itu masih nafsul lawamah, terombang-ambing. Saya naik turun. Nah, kalau dia sudah dominan baiknya, positifnya, itu sudah nafsul mutmain. Nah, ada berapa nafsu? Ammarah, lawamah, mutmainah. Untuk bisa menjadikan nafsu kita nurut, diajak gawe baik, salah satu jalannya adalah puasa. Dengan puasa, insyaallah nafsu kita berubah jadi dari ammarah menjadi lawamah menjadi mutmainah. Itu harapan kita. Tapi itu butuh riyadhah, perjuangan yang luar biasa. Zahirata syaukah, zahirnya syaukah itu apa? Duri ya. Fi khasmiha, pada mematahkan permusuhan ya setan tadi adalah qawiyatul munnah, kekuatan hati. Jadi untuk bisa mengalahkan tipu daya setan, untuk bisa mengendalikan nafsu, itu butuh qawiyatul munnah, kekuatan hati. Itu kuncinya, kekuatan hati. Harus tahan banting. Kalau nahan ngantuk lagi tidak tahan, nahan lapar lagi tidak tahan, nahan pisah dari wong tua lagi tidak tahan, tidak akan sukses belajar. Ya, maka yang bertahan, yang jadi orang, yang lulus dari pondok ini, jadi orang, jadi kiai bisa, ya, itu yang punya qawiyatul munnah, punya kekuatan hati. Apa istilahnya? Qawiyatul munnah, kekuatan hati. Ada santri putri, namanya Ulil Albab, itu sakit-sakitan. Tahu hafalan Al-Quran dia? Sudah 15 juz. Sakit-sakitan. Fisik boleh lemah. Badan boleh sakit-sakitan. Kulit boleh kurapan. Kudisan, kredesan. Ya kan? Itu biasa penyakit anak pondok tuh. Saya juga begitu. Ustaz Tuhar lebih parah dulu. Iya. Kalau makan pedo tuh paling lemak begaun. Makan pedo, makan bekasem. Iwak masin minimal kan, bukan caluk, merata caluk. Kalau nak lemak makan tuh, mak begaut juga makan caluk. Ya, badan kita boleh sakit. Kalian tahu saya, sakit apa sehat? Sakit. Jadi aku galak berjalan, tegar tapi tak. Sakit kaki, udah 2 tahun, sejak kecelakaan tempat. Tapi kalau ngomong, pecah tak sakit deh. Badan sakit dah. Nalar masih jalan, kalau marah masih kuat. Ya. Karena kita punya qawiyatul munnah, punya kekuatan hati. Itu makanya Ulil Albab udah 15 juz. Cita-cita dia nak masuk kedokteran, cuma karena jurusan di pondok kita IPS tak bisa masuk. Nah, itu kekurangan kita. Alian. Ya, dia nak masuk kedokteran. Semangat. Dari pondok nak jadi dokter. Bahan dia hafal Quran 15 juz. Itu udah, cuma kurang di jurusan.
Kita IPS, bukan IPA. Dia bisa masuk kedokteran. Tapi semangatnya itu luar biasa. Mana yang saya sehat? Mana yang lanang? Tetap baik, mendak. Itu udah itu. Penyungkan. Baru dengar kajian ngantuk. Saya ini ngajar siang malam. Majelis saya 15 majelis ta'lim. Belum jadwal dadakan Cak Ustaz Suhar. Ngajar pondok 2. Mana ada tahu capek. Balik malam baru ke rumah. Baru bisa tidur. Itu pun bukan tidur, belajar dulu baru tidur. Baca. Mas setiap sudut di rumah tuh kitab dulu. Di kasur lagi ada kitab. Biar menjelang tidur masih baca kitab. Bukan ngancak. Nak nyemangati kamu. Harus punya qawiyatul munnah, kekuatan batin, kekuatan hati. Ngenyek belajar, tidak serius. Lemah semangat. Baru makan nasi goreng pelangi, lesu. Sahur tahu, lesu. Pokoknya tahu, tempe, anggap makan daging unta. Ya? Iya, nikmati baik. Itu nih cara di pondok. Saya dulu lagi di pondok. Pernah seminggu makan gendum baik. Makan lempeng gendum, buntu. Masa hebat, kamu makan tahu, aku makan pempek gendum. Makan rakit, tak berkuah. Untung seminggu persis makan itu. Pernah makan lauk sambal baik. Makan lauk uya, lemangan. Masa hebat, kamu lauk tahu, lauk tempe. Tidur beterang. Iya, tidur kamu sekarang beterang. Kami dulu lampu minyak, hitam lubang hidung. Langasan. Tahan baik. 9 tahun saya sekolah di sini, bertahan. Tidak ada santri, mohon maaf. Bukan bangga. Bukan sombong. Saya 9 tahun di sini. Karena korban kurikulum. 3 tahun pertama hanya pondok murni. 3 tahun kedua MTS. Saya ngulang lagi. Saat sudah tamat aliyah saya ngulang lagi MTS. Karena baru ada kurikulum Kemenak tuh tahun 97 98. Padahal saya sudah kelas 3 MTS, ngulang lagi. Jadi MTS saya 6 tahun. 3 tahun lagi aliyah sini. 9 tahun. Bisa tahan. Punya qawiyatul munnah, punya kekuatan batin, kekuatan hati. Walaupun saya anak bungsu. Anak bungsu kan manja. Tapi saya tidak manja. Mana pernah nangis sekolah di sini? Saya justru nangis setelah kuliah di Palembang, pas lebaran tak balik. Di situ yang saya nangis. Di sini saya tidak pernah nangis. Padahal di sini di hutan, di Palembang di kota. Saya udah tua, lah kuliah. Pas lebaran karena saya pengurus masjid di Palembang tak balik, udah sholat baru balik. Terkenang wong tua. Baru aku nangis di situ. Lebaran nangis tua. Ngomong dengan takbiran Allahu Akbar, tapi dirantau orang di Palembang. Ya. Di kota saya nangis, di dusun aku tidak. Di pondok Bukan dengan 9 tahun. Nah, jadi qawiyatul munnah itu harus dimiliki setiap santri. Ustaz ini punya qawiyatul munnah enggak lo? Mungkin tahan ngajar jauh-jauh, bukannya deket. Ini jauh ini, Medan ini. Ustaz Muharram. Ini ujung Tanjung, ujung. Jauh dari ujung. Ujung itu paling jauh kan? Namanya lagi ujung. Apa lagi pinggir Sungai Musi. Ya. Lempung kan. Ngombok bolu antara Lempung dan Ngombok, jalan kaki sengal. Ya. Saya jauh juga Cengkareng sana saya. Cengkareng, bandara Jawa Barat. Iya. Alhamdulillah, demi kalian kami rela. Maka jangan patahkan semangat kami yang sudah datang jauh-jauh. Nah, ngajak kita sama-sama serius belajar. Kalian harapan kami semua. Ulama ke depan tuh kamu. Kami ini bakal mati. Terus terang, kami ini bakal tua, bakal mati. Dan mati itu tidak nunggu tua. Siapa yang nak nyambut ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok? Siapa yang meneruskan perjuangan guru kita Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Delamat? Siapa? Yang nak jadi ulama itu bukan yang sungkan belajar, bukan cuma nganun tidur, nganun makan ke pulau ini jauh gitu. Yang punya qawiyatul munnah, kekuatan hati. Gitu. Ini masa mukadimah, belum kitabnya. Wassalatu wassalam. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaidil khalqi, Nabi Muhammad itu adalah qaid, pemimpin, panglima,
khalqi, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa mumahhidis sunnah, dan benteng dari sunnah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya, zawil ara'i, yang memiliki ara', pendapat-pendapat, ats-tsaqibah, yang cerdas, yang tajam, wal uqul al-murjahinnah, dan akal-akal yang sempurna. Itu sahabat Nabi. Wa sallama tasliman katsira, dan juga semoga salam terkhususkan ya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna shaum, Imam Al-Ghazali setelah mukadimah melanjutkan penjelasan kitabnya, ini masih mukadimah. Fa inna shaum, sesungguhnya puasa itu, kata Imam Al-Ghazali, rubu'ul iman, adalah seperempat. Puasa itu seperempat iman. Jadi kalau iman itu 100%, seperempatnya berarti 25%-nya adalah puasa. Bimuqtadha qaulihi. Nah, ungkapan Imam Ghazali ini bukan sembarangan, ada dasar. Bimuqtadha, sesuai. Ya, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Ya, as-shaumu nisfus sabri. As-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh sabar. Puasa itu separuh dari kesabaran. As-shaumu nisfus sabri. Puasa separuh kesabaran. Wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Sabar separuh dari iman. Sabar separuh iman, puasa separuh sabar. Jadi iman itu kalau dibagi dua, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Nah, sabar itu dibagi dua. Ya. Seperempatnya adalah puasa. Jadi sabar separuh iman, puasa separuh dari sabar. Ada yang tahu sabar ada berapa macam? 3. Sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghindarkan diri dari maksiat. Nah, 3 macam sabar itu ada dalam puasa. Ya, ada dalam puasa. Thumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ila Allah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mutamayyizun, mengistimewakan. Mutamayyizun itu mengistimewakan, bi khasiyatin nisbah, dengan mengkhususkan ya, penisbahan puasa itu ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mim baini sairil arkani, dari seluruh rukun-rukun Islam yang ada. Ya. Jadi puasa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idz qala Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fima hakahu anhu, pada hadis yang dihikayatkan, diceritakan anhu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini namanya hadis qudsi, firman Allah yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya langsung Allah ilhamkan ke hati Rasulullah, lafaznya itu Rasulullah yang melafazkan. Nah, itu namanya hadis qudsi. Beda dengan firman Allah. Firman Allah, Al-Quran itu lafaznya dan maknanya langsung dari Allah. Kalau hadis qudsi hanya makna yang dari Allah, lafaznya dari Nabi Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Nah, dalam hadis qudsi disebutkan kullu hasanatin, setiap satu kebaikan. Setiap satu kebaikan. Bi asyri amsalha, pahalanya 10 kali lipat. Satu kebaikan yang kita lakukan, pahalanya minimal 10. Satu kebaikan, pahalanya 10. Minimal. Itu pahala paling kecil itu 10. Ila sab'i mi'ati di'fin,
hingga 700 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Kalau kita melakukan kebaikan, paling besar 700 kali lipat. Paham? Minimal 10, maksimal 700 kali lipat. Itu seluruh ibadah, kecuali illas saum, illas siyam. Kecuali puasa. Puasa tidak main angka. Ustaz ya? Puasa nilainya tidak main angka. Kalau disebut 1 sampai sejuta, 1 sampai setriliun, itu masih ada batasan enggak? Masih ada batasan. Walaupun besar, walaupun banyak, masih ada batasan. Berarti tidak besar-besar nian. Tidak besar-besar nian, itu maknanya. Masih ada batasan, walaupun banyak angkonya, walaupun besar jumlahnya. Kalau masih ada batasan, masih ada yang membatasi, berarti masih kecil artinya. Nah, untuk puasa tidak ada batasan pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu li, hanya untukku. Puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Allah tidak nyebut engkau. Berarti suka-suka Allah. Berarti itu tanpa batas. Nah, wa qad qala Allah taala, sungguhnya Allah telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna, itu ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah yuwaffa, mempersiapkan, menyempurnakan. Allah menyempurnakan as-sabirun, untuk orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu maksudnya siapa? Orang yang puasa. Jadi kalau disebut sabar dalam Al-Quran, di antara nama anak sabar itu adalah orang yang puasa. Karena puasa itu adalah bentuk kesabaran. Kalau tak sabar, berbuke tengah siang, ya, sambil kumur-kumur, korupsi. Iya, separuh dibuang, separuh ditelan. Butuh sabar. Seluruh ibadah butuh sabar, tapi puasa lebih butuh kesabaran. Apalagi yang hobi makan. Hobi makan. Aku tak pula hobi makan. Cuma sesendok. Tak banyak tidak makan Ustaz ya. Terakhir sesendok. Suat Muharram tak hobi makan juga. Iya. Asal kenyang berhenti kan. Iya. Gitu. Jadi Allah siapkan, Allah sempurnakan pahala orang yang bersabar, ajrohum, pahala mereka, bi ghairi hisab, tak terhingga, tak terhitung, tak terhingga, tak terhitung, tak terikin, saking banyak. Nah, kalau ujung Jawa tuh saking banyaknya, banyak. Kalau banyak tuh masih dikit. Kalau banyak kok, nggak pakai kol-kola pula. Banyak kok. Ya, kol-kolanya kubro ya. Banyak. Bukan buenyek kok. Buenyek loya. Saking banyaknya, bi ghairi hisab, tak terhingga, tak terhitung. Jelas? Wasaumu nisfu sabri, puasa itu separuh sabar. Faqad jawaza thawabuhu qanunat takdir wal hisab. Maka balasan pahala untuk puasa itu melampaui ketentuan dalam ukuran dan penghitungan. Jadi di atas angka 10 sampai 700 tadi. Untuk puasa, di atas itu. Melampaui ketentuan 10 sampai 700 tadi. Oke, kita dikit lagi sampai bawah, sampai hadis yang dituliskan itu, wa farhatun indalika rabbi. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi. Ini saronya kalau kamu tak katik kitab. Ini denger ke baik? Saya tak salah lagi. Udah beberapa sebulan yang lalu sudah saya print kan. Ngali fotokopi baik. Nak beli kitabnya kan mahal. Ya.
Ya, begitulah. Wa nahika, cukuplah bagimu fi ma'rifati fadlihi, dalam mengetahui keutamaan puasa ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini tadi tidak sempat ditulis ya. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang diriku, jiwaku berada dalam genggamannya, dalam kuasanya. La khulufu famis saim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa. Bau mulut yang mana ini? Maka ini perlu penjelasan. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, hadis itu ada kalimat yang tersembunyi. Maksudnya itu thawab, pahala bau mulut. Pahala mulut orang yang puasa itu, bukan bau mulutnya. Bau mulut itu masih busuk itulah pahalanya. Ya. Nilai bau mulut walaupun zahirnya busuk, tapi nilainya di sisi Allah itu atyabu min rihil miski, lebih wangi indallah di sisi Allah daripada minyak misik. Minyak kasturi itu minyak paling wangi, kesenangan Rasulullah SAW. Jadi walaupun zahirnya mulut kita busuk dan tidak baca dianui, jangan mentang-mentang aku puasa wangi mulut aku, busuk itulah. Yang dimaksud wangi di situ pahalanya, bukan mambunya, maniler masih busuk itulah. Nah, iler Ustadz, mohon maaf, masih busuk. Ya, apalagi iler Ferdi tanpa sambu, iler Ikhtiar, iler Arya, masih busuk tuh lah. Jadi jangan salah paham, yang wangi di situ bukan bau mulutnya. Bau mulut masih busuk, pahalanya di akhirat kaki. Paham? Nah, ini kan butuh penjelasan ulama, bukan memahami dewek. Penjelasan itu dapat dari kitab, bukan ngarang-ngarang. Maka yang penting kajian ini dapat dari mana penjelasan itu? Dari kitab. Ya, gitu. Yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innama yadharu syahwatahu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu sudah mampu mengendalikan syahwatnya, wa ta'amahu, makannya, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, hanya karena aku. Hanya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang puasa itu sanggup tak makan, tak minum, mengendalikan syahwatnya. Ya. Demi Allah. Kalau bukan karena Allah tak ketahan, tak kesanggup. Jadi kamu telengkur tidur baik. Belajar tidak, ngapal tidak. Padahal puasa itu bukan alasan untuk malas-malesan. Ya. Jangan tambah sungkan bulan puasa. Tetap semangat, bahkan lebih semangat. Ngapa? Kalau tak puasa kan mikirkan nak sarapan, nak makan siang. Kalau puasa, apa nak dipikirkan? Kati. Sudah subuh jangan tidur. Makanya sahur jam 4 baik. Jangan jam 2 lah sahur. Kan sunnahnya takhirus sahur, mengakhirkan sahur biar tak ngantuk, tak tidur. Ya. Langsung sambung nunggu subuh yang ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal i'rab, ngapal tasrif. Itu gawe kamu di pondok sini. Jangan ngandun tidur, ngandun makan. Cuma pindah baik dari dusun ke pondok. Apa hasil balik lagi? Quran berapa juz yang dihafal? Tak usah banyak-banyak, 30 juz jadilah. Ya kan? Tak usah banyak, ya 30 juz jadilah. Ya. Itu. Hadis tidak usah banyak-banyak, Bukhari Muslim hafal. Ini arba'in lagi tak hafal. Arba'in lagi tak hafal. Mana ceramah? Ceramah itu bukan pakai pantun. Itu selingan baik, pakai firman hadis. Dan untuk bisa berfirman, berhadis ketika ceramah, khutbah, kultum, yo nak ngapal. Mana boleh sungkan? Ya. Kalau sungkan buyan. Jadi sungkan sama dengan buyan. Kalau nak pintar harus rajin. Kalau nak itu luar biasa, kalau nak jadi orang yang istimewa, jadi orang yang luar biasa harus juga tindakannya luar biasa, harus istimewa. Harus semangat, beda dengan yang lain. Masih ingat kisah yang dulu pernah saya sampaikan? Ada seorang pria namanya biasawan. Ya. Nikah dengan biasawati.
biasawan, biasawati. Akhirnya nikah, punya anak. Anaknya dikasih nama biasa saja. Biasawan, biasawati menikah, punya anak biasa saja. Maksudnya apa? Kalau kita biasa-biasa baik, tidak semangat belajar, tidak semangat menghafal, maka tamat dari pondok biasa baik. Ceramah tak baca, ngebang lagi tak baca, bacaan beduk baik. Seorang ngebang gemetar. Ya, seorang imam pingsan. Suruh ceramah mati barangkali. Nah, butuh ilmu anak-anakku sayang. Ilmu itu tidak diperoleh dengan bermalas-malasan. Butuh kesungguhan. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Semangat. Puasa bukan alasan untuk lesu. Saya ini ngomong siang malam. Siang malam. Nah, saya mau cerita. 2 hari ini, ya, ada santri dari ponpes lain. Ponpes lain udah libur. Pondok lain udah libur. Jadi selama Ramadan mereka libur. 2 hari yang lalu, ya, ada santri bersama orang tuanya. Saya tidak sebut nama pondoknya. Datang ke rumah, dia nak belajar nahu sorob. Nak pintar membaca kitab kuning karena dia punya cita-cita, kata bapaknya, mau sekolah ke Timur Tengah. Belajar ke rumah, dewean. Saya ajari kitab, ya, Matan Jurumiyah dan Amsilatul Tasrif, nahu dan sorob. Dewean, tahan. Karena di pondok dia ternyata kurang pelajaran nahu sorob. Syukurlah kamu. Di sini diajarkan itu. Di pondok dia udah belajar itu. Saya bangga luar biasa sampai saya buat status kemarin. Belum nemu anak yang modal itu. Libur pondok, cari guru lain di luar pondok dia, belajar nahu sorob. Santri saya sendiri di pondok sini. Masuk kadang-kadang ubar-ubaran. Masuk panggil-panggilan. Awas. Ya. Itu cita-cita yang sangat tinggi anak itu. Di luar pondok sini. Nak belajar sama kita. Yang kamu ketemu dengan aku 3 kali seminggu minimal kita ketemu. Senin, Rabu, Kamis. Kadang-kadang kelas saya datang masih kosong. Kemana itu? Allah. Fasawmu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Surga memiliki pintu yang yuqalu lahu disebut namanya Rayyan. Ada satu pintu, ya, namanya pintu Rayyan, pintu surga yang bernama Rayyan. La yadkhuluhu, tidak akan masuk ke dalam pintu itu, melalui pintu itu illa shaimun, kecuali orang-orang yang puasa. Jadi pintu khusus ahli puasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumih. Nah, ini juga motivasi tentang puasa. Puasa ini juga mau'udun, dijanjikan, ya, oleh Rasulullah SAW. Orang yang puasa itu bi liqa'illahi ta'ala akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fi jazaa'i shaumih, sebagai bentuk balasan atas puasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa, farhatani, ada 2 kebahagiaan. Orang yang puasa punya 2 kebahagiaan. 1, farhatun 'inda iftari, bahagia ketika berbuka. Berbuka itu pasti bahagia. Walaupun cuma minum air bedang, air putih, apalagi minumnya air lebak. Jangan salah, saya baru tahu juga ternyata. Menurut dokter Zaidul Akbar, ternyata air yang paling bagus tuh air yang tidak dimasak, air mentah, selama airnya bersih.
Jadi ternyata dulu dulu zaman kami masih santri, ya barangkali sama cak kamu nih lah, mana jarang masak banyu. Ngambil minum air lebak itulah. Lagi di perahu, pakai tangan, langsung ke mulut. Itu paling sehat. Maka alhamdulillah badan aku ini agak subur dikit ya. Berkat minum air lebak yang tak dimasak. Sehat. Selama dia bersih ya gitu. Sehat. Itu senang walaupun cuma minum. Cuma oleh nafsu kadang-kadang. Ya oleh nafsu, walaupun minum tuh seteguk udah puas. Oleh nafsu kadang laju semir minumnya. Cak sapi pak minum semir. Walak-walak ketika buka tuh. Nah, tentang berbuka sudah saya sampaikan di majelis-majelis saya beberapa minggu ini, dan termasuk di kelas di Alia sudah saya sampaikan kalau tidak salah ya. Tentang doa berbuka. Selama ini ternyata kita keliru. Doa berbukanya dibaca sebelum berbuka itu salah. Penjelasan kitab I'anatul Thalibin jilid 2 halaman 279 kalau tidak salah, itu berdoa, baca doa berbuka itu adalah ba'dal iftar, setelah berbuka. Jadi ketika sudah tiba waktu maghrib, kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan kurma atau minum. Nah, sudah selesai, baru baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita teliti, perhatikan berdoa itu. Jadi selama ini kurang teliti. Maka itu butuh ilmu. Coba, wa ala rizqika aftartu. Atas rizkimu ya Allah aku sudah berbuka. Aftartu itu fi'il ma? Yang namanya fi'il madi bentuk lam? Sudah berbuka atau sebelum berbuka? Sudah berbuka seharusnya. Salah tidak selama ini? Salah. Benar dari mana? Wa ala rizqika aftartu. Atas rizkimu aku telah berbuka. Jadi doa itu sebelum makan. Salah. Setelah makan, setelah berbuka baru baca doa. Nah itu diluruskan oleh ulama. Kitab I'anah itu udah ratusan tahun yang lalu. Kita beda terbaca. Tidak ada ulama yang menerangkan tentang itu. Jarang ustaz yang bahas tentang itu. Kesalahan yang tak dibenarkan, salah sepanjangan. Dan saya pikir, saya yakin banyak yang tidak tahu itu. Hatta para ustaz sekalipun. Buka kitab I'anah jilid 2, bab puasa. Ya, jadi ba'dal iftar, bukan qablahu au athna'ahu, tapi ba'dal iftar, setelah berbuka. Jadi berbuka itu kaget dulu yang banyak-banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh tambah doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, minum segelas atau makan kurma, ya. Ya sudah, baru baca doa Allahumma laka sumtu. Kalau orang banyak Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah salat maghrib. Udah salat maghrib baru nak makan nasi. Itu yang sebenarnya banyak dilanggar aturannya. Walaupun itu hanya sunnah. Yang ingin saya tekankan, dalam doa berbuka banyak yang keliru selama ini. Dan itu ada di kitab kok. Ngapa tidak tahu? Tak terbaca. Karena kitabnya udah meli baik. Baca tidak? Ya? Itu kebahagiaan pertama orang yang berpuasa. Farhatun inda iftari, bahagia ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang kedua adalah bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu di akhirat nanti. Kebahagiaan tertinggi itu adalah berjumpa Allah. Jadi ahli surga itu, nikmat surga itu belum seberapa dibandingkan perjumpaan dengan Allah. Maka diriwayatkan ketika nanti kita udah masuk surga, semoga semua amin. 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 Ketika kita di surga nanti sedang menikmati indahnya surga, makan, minum, bercengkrama dengan bidadari-bidadari sehari ya. Sehari kayak banyak. Ya, Mbak, kalau kamu nyari bidadari saat ini, kayaknya sudah kawin lagi. Jadi lagi asik masuk di surga itu, nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Dan begitu berjumpa Allah, nikmat lain itu hilang. Semua tersepona.
semua terpesona. Semua terpesona. Iya. Ya itu nak ngetes. Iya, waras apa tidak Mas kan. Jangan ngantuk kalau kan. Nah, itulah nikmat terbesar. Jadi nikmat terbesar itu bukan masuk surga, tetapi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat terbesar teragung. Ya. Di akhirat nanti. Baik, untuk hari ini kajian kita sampai di sini kita cukupkan. Ya, semoga barokah manfaat untuk kita semua. Ada nak ditanya? Nah, ini Ustaz Suhar. Kita siaran langsung Ustaz, live. Ditunggu bidadari ini. Bidadari pengombok. Ini Ustaz kita Ustaz Daman, Ustaz Muharram. Jauh dari ujung dan Medan. Dari ujung Medan. Baik, alhamdulillah. Ada nak ditanya? Anak sekalian? Semoga nanti kita lanjut untuk kajian kitab ini hari Rabu nanti. Hari Rabu. Semoga nanti kitab untuk kalian sudah siap. Kalau tidak dia terpaksa denger, Pak. Kopi ya. Iya. Sudah siap di kopi, cuma tinggal itu. Berapa tuh sih kok orang? Karena yang nekelnya bukan saya, tidak tahu itu mana. Oke, kita cukupkan dulu ya. Nah, kita tutup dulu dengan sholawat tibil qulub coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha untuk hari ini kita cukupkan kajian kitab Asrarus Shaum. InsyaAllah kita lanjut Rabu untuk kitab ini. Besok kalau terjadwal itu kajian zakat. Selasa ya Ustaz Saiful. Nanti bab zakat. Ustaz Saiful jadwal beliau hadis ini kan Selasa Kamis. Nah, jadi dijadwalkan zakat. Terus hari Sabtu Ahad itu Palak Sekolah Diniyah Ustaz Antoni Uzar. Kajian fikih sholat Id. Nanti begitu pulang dari sini liburan kalian udah siap semua itu. Ditanya bab zakat paham, bab puasa paham, ya, sholat hari raya paham dan bisa melaksanakannya. Dan setiap hari juga nanti ya akan disimak untuk imam tarawihnya, untuk jadi Bilal, untuk muroki ya, muroki sholat hari raya dan iqomatnya.
Dan nanti ustaz-ustaz semua ini yang nanti akan bimbing. Dan juga ada latihan kultum. Ya. Ya Ustaz Suhar tadi belum dimasuk ke jadwal ini tadi. Kultum tadi. Pokoknya asal hadir ya nanti. Jadi itu yang harapkan kita, yang disusun tadi materinya agar kalian semua bisa semuanya. Kultum bisa, ngimam bisa, khutbah bisa, ya. Tarkiyah atau ma'asyirul itu bisa. Dan bisa ceramah nuzul Quran kalau kaget pulangnya pada waktu nuzulul Quran. Itu harapan kita. Jadi selama bulan Ramadan ini kumpul di masjid, ya, kita kajiannya itu dulu. Untuk sementara pelajaran di kelasnya kita pending dulu sampai setelah Lebaran, karena persiapan nak mudik. Mudik itu nama ilmu, ya. Bahkan takbiran pun nanti akan disimak. Jangan sampai salah takbiran. Banyak masih yang takbiran tuh Allahu Akbar walillahil ilham. Nah itu salah. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Nah, kita harus disimak. Kalau tidak disimak, tidak tahu benar salah. Jangan pede ya. Jangan pede sebelum disimak. Kalau sudah disimak, dia dinyatakan benar oleh guru, nah itu baru boleh pede. Kalau belum disimak, belum tahu benar salah. Tetap kita butuh guru. Tetap butuh orang lain untuk menyimak bacaan kita benar atau tidaknya. Baik, paham ya semuanya? Paham dong? Ya, kita cukupkan kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.